Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, seperti biasa ya, kita menyaksikan pernyataan terbaru dari Bu Widya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Terus ada lagi ini si Bapak Mulyono, Ya, masih Pak bersama Bu Mulyono, Widya ya, kampanye saudara-saudara, di dengan Jateng. cerita Kenapa? sentilan-sentilan, Kalau kritikan-kritikan kerasnya. Lutfi itu ya prediksi saya, kalau Lutfi itu menang, dia ada peluang untuk Kaisang. Ya, suka atau nggak suka lo dengernya, itu memang saya ceplos-ceplos orangnya ya. Jadi kalau Andika yang menang, berat ya untuk memasukkan yang namanya Kaisang menjadi gubernur yang namanya Jawa Tengah. Kalau Lutfi itu nanti bisa diatur, ya kan? Saya kan nggak suka, anak saya itu nggak suka berpolitik loh, ya sukanya bisnis, makanya pakai bisnis model bagaimana kan bisa kalau melalui Mulyono, ya. Nah, juga kenapa saya mendukung Ridwan Kamil? Karena jejak digital, tapi dia lupa jejak digital Ridwan Kamil ya. Di yang namanya Jawa Barat ya, hutangnya sekian triliun ya. Kemudian penggusuran untuk rakyat, penggusuran paksa sekian triliun. Ya kan? Lupa dengan jejak rekamnya. Nah, makanya itu Mulyono budek ya. Mulyono itu katarak kayaknya nggak ngelihat jejak rekamnya. Ya tah? Siapa kemarin yang kampanye Ridwan Kamil bilang ya kalau janda-janda itu dikasih uang oleh bapak siapa dinafkahi lahir batin di harus sama bapak siapa, ini perlu dipertanyakan otaknya yang namanya Ridwan Kamil ini ya. Bapak-bapak yang dia sebut-sebut di situ di kampanye itu untuk memberikan sembako bapak ini, untuk lahir batin bapak ini ya. Artinya, kamu pemberi apem ya. Belum tahu kamu rasanya apemnya janda-janda lu ya. Ya Ridwan Kamil. Gua harus ceplosin ini. Ya. Kalau kamu promoin ya, Papa Ridwan Kamil promosiin di kampanye ya, janda-janda kalau mau sembako sama bapak ini, terus janda-janda yang lahir batin dinafkahi sama bapak ini. Kau kira pelacur atau orang janda-janda harus dinafkahi sama bapak-bapak pelecehan lo sama Itulah janda-janda. dia pernyataan dari Bu Widya, saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, di sini juga dikatakan saudara-saudara bahwa Sekretaris Jenderal PDIP yaitu Pak Hasto Kristianto mengatakan dirinya mendapatkan informasi sedang dibidik sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu didapatkannya berdasarkan keterangan rekan sekaligus pengamat militer yang bernama Koni Bakri ya, saudara-saudara. Nah, lalu beliau mengatakan yaitu Pak Hasto dalam tayangan podcast YouTube Akbar Faisal ya, Akbar Faisal Uncensored yang diunggah pada Jumat 22 November 2024, di mana baik Akbar maupun Hasto telah mengizinkan isi podcast tersebut dikutip dari Tempo ya, mengatakan seperti ini saudara-saudara. Ada bad news, saya mau ditetapkan sebagai tersangka. Dan lalu, adapun informasi tersebut diperoleh Koni Bakri melalui seorang sumber yang disebutnya kredibel dan berasal dari kalangan aparat. Informasi itu pun diteruskan Koni kepada Hasto. Kalau beliau terus aktif berkampanye, itu dijerat kasus KPK. Lanjut Pak Koni ya. Nah, Hasto juga menduga ancaman itu berkaitan dengan disertasinya yang menyinggung Jokowi dan langkahnya memenangkan pasangan calon yang diusung PDIP Edi Rahmayadi, Hasan Basri itu di Pilgub Sumatera Utara 2024. Dalam disertasinya yang bertajuk Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai,
Studi pada PDI Perjuangan, itu Hasto mengulas ketahanan Partai Banteng dalam menghadapi pemilihan Presiden 2024. Dalam disertasi itu, Hasto juga menyinggung Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Lalu Jokowi disimpulkan sebagai wujud ambisi terhadap kekuasaan yang didasarkan pada feodalisme, populisme, dan Machiavellian. Jokowi kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi core elemen dari suatu ambisi kekuasaan, kata Pak Hasto. Lalu Hasto mengatakan, ambisi kekuasaan Jokowi menggambarkan dalam Pilpres 2024 dengan melibatkan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk memperebutkan kursi wakil presiden melalui cara disebutnya merusak konstitusi. Hasto menyebut upaya Jokowi memperpanjang tangan kekuasaannya tak berhenti setelah Pilpres usai, saudara-saudara. Orang menyayangkan sudah selesai ketika saudara Gibran sudah ditetapkan sebagai wapres. Dia mengatakan ambisi kekuasaan Jokowi berlanjut dalam kontestasi Pilgub Sumut yang diikuti menantunya Bobi Nasution dan kader PDIP sebagai penantangnya. Dan Pak Hasto menduga Jokowi berupaya menjegal lawan politik Bobi, yakni Edi Hasan, lewat campur tangan kepolisian. Ya, Pak Hasto menduga ya, saudara-saudara. Bobi Nasution sama Edi Rahmayadi harusnya berkontestasi dengan sehat, tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat. Nah, itu juga saudara-saudara, bahwa di sini dikatakan menghubungi juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dan Budi Prasetyo untuk mengonfirmasi tudingan Hasto. Namun pesan teks maupun sambungan telepon dari beberapa media Tempo ya saudara-saudara belum direspons. Sementara konfirmasi kepada Jokowi masih terus diupayakan. Sebelumnya itu kan Pak Hasto sempat diperiksa oleh KPK saudara-saudara atas 2 kasus dugaan, yakni DJKA, Kemenhub, dan suap yang melibatkan kader Partai Banteng, Harun Masiku. Hasto diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus korupsi DJKA, Kemenhub pada Selasa 20 Agustus 2024. Nah, lalu Pak Hasto menjelaskan alasan dirinya dipanggil menjadi saksi karena kesaksian dari wakil Sekjen PDIP yang bernama Adi Darmo ya saudara-saudara, di mana menurut Hasto, Adi memberikan kesaksian di KPK bahwa terdakwa korupsi DJKA, Harto Trimadi, pernah menerima nomornya. Harno merupakan mantan direktur prasarana itu perkeretaapian DJKA dan sudah divonis 5 tahun penjara dalam kasus ini saudara-saudara. Itulah menurut saudara Adi Darmo asal muasal mengapa saya diundang untuk diminta keterangan sebagai saksi, kata Pak Hasto itu di Gedung Merah Putih KPK Selasa 20 Agustus 2024 ya. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pembahasan kita berita terkini yang bisa aku sampaikan, di mana kita sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya, dan tinggalkan komentar kalian atau tanggapan kalian di kolom komentar. Dan juga di sini dikatakan bahwa Pak Hasto Kristianto klaim diincar jadi tersangka karena singgung Jokowi dalam disertasi. Dan terima kasih juga buat kalian saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.